Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumil ba'd. Abdullah, perhatikan ini baru mukadimah ini. Alah. Kita lanjutkan lagi dalam membaca kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Kemarin terakhir kita membahas tentang apa? Kalam. Bab apa? Bab kalam. Kita ulang sedikit. Kalam itu lafdun mufidun. Apa dulu? Yahsunu sukutu al-mutakallim alaihi. Naam. Kemudian ajza'ul kalam terbagi tiga, isim, fi'il, dan huruf. Isim itu kata yang menunjukkan atas makna dan tidak terikat dengan waktu. Paham dulu? Mau ambil HP ya? HP. Kemudian isim terbagi tiga, ada yang yufid al-umum, ada yang yufidul khusus, ada yang yufid al-itlaq. Ini namanya dalalatul alfat, nanti kita pahami, sangat penting. Ya, kita sangat penting untuk memahami perkara ini. Kemudian berikutnya pembahasan apa? Fi'il. Fi'il ada berapa? 3, madhi, mudhari, dan amar. Dan fi'il seluruhnya yufidu al-itlaq, memberikan faedah itlaq, ya, secara mutlak. Naam. Mafhum? Taib. Kecuali di dalam beberapa konteks di dalam kalimat, seperti ketika ada fi'il fi siyaq nahi, fi'il fi siyaqi nafi, ya. Fi'il fi siyaq, ya, istifham inkari, fi'il fi siyaqi syart, maka dia memberikan faedah umum. Mana spidolnya? Kadang memberikan faedah umum. An-nakira fi siyaqi isbat. Aina fi nafi, kata. Kita ingat aja udah depan kan. Ini apa namanya, lafaz nakirah ada berapa di sini? 1. Ada 2. Pertama syirk. Kedua nakirah. Syai'a. Bagaimana tadi kaidah usul fikihnya? Nakirah isya nafi. Nahi dulu. Nahi yang dulu fi al-umum. Berikan faedah umum. Berarti apa jemaah faedahnya? Ini an-nahyu al-syirk ayin kana gitu. Apapun jenisnya, mau syirik besar, syirik kecil, syirik yang sedikit, dilarang. Kenapa? Karena syirik di sini apa? Umum. Maksud segala jenis kesyirikan di sini. Seorang baru dikatakan merealisasikan daripada perintah untuk meninggalkan kesyirikan ketika dia meninggalkan seluruh jenis kesyirikan. Paham? Kemudian juga syai'a, ya, larangan terhadap perbuatan syirik kepada siapapun itu objeknya. Paham? Objeknya nggak boleh, hanya boleh kepada Allah Azza wa Jalla dalam beribadah. Nggak boleh berbuat syirik. Dia mau malaikat, mau nabi, mau rasul, ya, apalagi apa? Orang gila. Apalagi orang gila, nggak boleh. Wali majnun, itu tidak boleh. Mafhum ya?
tidak diperbolehkan. Jadi ketika orang dia berbuat syirik, walaupun dia nyembelih lalat disembelih, ya, untuk malaikat misalkan, maka dia belum merealisasikan daripada ayat ini, karena ini memberikan faedah umum. Ya, mafhum enggak? Nah, berbeda dengan itlaq. Kalau itlaq, contohnya misalkan apa itlaq? Ra'aitu rajulan. An-nakirah fi siyaqi al-isbat tufidu al-itlaq. Berarti bagaimana maknanya? Saya melihat laki-laki. Ini kan nakirah kan, kalau nakirah kan kita biasanya pahamnya umum gitu kan. Dari sisi mana umumnya? Iya betul umum. Dari sisi dia itu tidak ada kaitannya sedikit pun dengan jenis rajul itu sendiri. Jadi apa? Ketika kita melihat rajul, apapun jenisnya, dia mau hitam, mau botak, mau pitak, mau kecil, mau pendek gitu kan, apapun jenisnya, mau satu, mau dua, kita boleh mengkhabarkan bahwasanya kita ra'aitu rajulan, telah melihat satu orang laki-laki atau laki-laki. Atau perintah, sifatnya perintah. Idrib rajulan, pukullah lelaki. Maksudnya apa? Siapapun itu lelakinya, mau dia tolib, mau dia tukang becak, mau dia apa segala macam, pukulannya mau pukulannya yang pelan, tetap mafhum? Dia telah merealisasikan perintah ini. Karena ini semua daripada kalamnya memberikan faedah itlaq, baik dorobnya ataupun apa? Rajulannya. Udah, antum apapun jenisnya bebas antum mukulnya gimana, orangnya siapa. Antum telah merealisasikan perintah pukulan. Enggak harus seluruh manusia. Karena enggak bisa. Kalau dia memberikan faedah umum artinya seluruh manusia, pukullah seluruh manusia. Nggak sanggup. Ya. Betapa banyak manusia di muka bumi ini. Paham ya? Betul nggak? Iya. Betapa banyak rijal di sini. Paham? Taib. Itu namanya memberikan faedah itlaq, namanya faedah khusus umum gitu kan. Kemudian berikutnya al-harfu. Al-harfu apa? Ya udah mahfuz insyaallah ya. Kemudian setelah membahas itu dibahas aqsamul kalam. Pembagian kalam. Kalam ditinjau dari apa namanya? Sifat disifatinya, ya dapat disifatinya, baik dia disifati jujur atau dia benar, ya, atau dia bohong. Terbagi dua. Ada yang sifatnya kalamnya khabariyah, ada yang insya'iyah. Naam. Baik. Lanjut. Kita lanjutkan langsung ke adapun haqiqah dan majaz, as-sa'i wal khalasu min hadza. Bagaimana kemarin? Hah? Tidak ada majaz. Ya, majaz itu apa? Tidak ada. Terus bagaimana ketika ada orang mengatakan ini, terus bagaimana maknanya? Ini bukan majaz memang, tidak diletakkan pada tempatnya. Maka jawabannya apa? Ini merupakan uslub min asalibil Arab. Apa uslub artinya? Iya, gaya bahasa orang-orang Arab kayak gitu. Baik. Alhamdulillah, kita sekarang masuk ke al-amr. Assalamualaikum amr. Apa mana amr? Al-amr bimana? Ya, perintah. Secara bahasa maknanya asya'an. Ini pembahasan al-amr ini merupakan min a'dhami mabahithil kalam. Ya. Merupakan termasuk pembahasan yang sangat penting di dalam pembahasan kalam. Karena kita dalam
perkara usul fikih ini ya bahasnya kalam terus, ya. Isim fi'il huruf kita bahas kalam. Nah, namanya babul amr itu adalah bab yang sangat penting. Demikian pula nanti babun nahi. Kenapa? Dikarenakan nas dari Al-Quran atau sunnah itu ya dia sifatnya kalau tidak perintah ya larangan. Makanya penting kita untuk pahami. Ta'rifuhu, definisinya. Al-amru qaulun yatadammanu talabal fi'li. Ucapan yatadammanu talabal fi'li, yang di dalamnya terkandung permintaan perbuatan, ya. Ada permintaan untuk melakukan suatu perbuatan ala wajhil isti'la, dalam konteks isti'la. Artinya apa? Ucapan ini itu asalnya dari perkara atau datangnya dari yang tinggi. Itu maksudnya ala wajhil isti'la. Ya, ucapan yang sifatnya tinggi. Nah, jadi kita bedakan kenapa tidak ditakbir musta'li atau bagaimana kita akan ini. Ala kullin, amar itu adalah ucapan yang terkandung permintaan atas suatu perbuatan. Nah, ala wajhil isti'la, nanti kita akan bahas insyaallah. Mislu, contohnya, aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini maka kita katakan adalah al-amr, perintah. Kenapa? Karena dari makna kalam yang kita baca barusan itu terdapat perintah untuk melakukan sesuatu. Melakukan apa? Salat dan melakukan zakat. Dan yang memerintahkan kita itu dia lebih tinggi daripada kita. Mafhum? Makanya dikatakan al-amr. Fa kharaja bi qaulina qaulun al-isyaratu. Keluar dari ucapan kita qaulun al-isyaratu, isyarah. Fala tusamma amron, maka isyarah tidak bisa diberi nama dengan al-amr, perintah. Di dalam istilah usuliyin. Wa in afadat ma'nahu, walaupun ketika orang memberikan isyarat dan isyarat tersebut terdapat faedah makna perintah. Misalkan gini, ada orang umpamanya tidak bisa ngomong, gitu kan? Maksudnya apa? Terus duduk ya, sini duduk. Perintah nggak? Perintah. Tapi tidak dapat dikatakan atau dinamai dengan perintah dalam pembahasan usul fikih. Wa kharaja bi qaulina talabal fi'li an-nahyu. Keluar dari ucapan kita talabal fi'li an-nahyu. Li'annahu talabu tarkin, dikarenakan nahwu itu apa? Talabu tarkin, ya. Perintah untuk meninggalkan, bukan untuk melakukan perbuatan. Ya, na'am. Wal muradu bil fi'li, yang dimaksud dengan fi'li, na'am, talabal fi'li, maksudnya apa? Al-ijadu. Mafhum? Yang dimaksud dari perkataan al-fi'li adalah al-ijad, pengadaan. Ya, mengadakan perbuatan. Fayashmalul qaulal ma'mura bihi. Maka ketika kita katakan ya al-fi'l bimana ijad, konsekuensinya di situ mencangkup perbuatan, mencangkup perkataan yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya.
Contoh misalkan Allah Azza wa Jalla atau Nabi SAW memerintahkan kepada kita, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Maka ketika kita katakan la ilaha illallah, itu kita telah merealisasikan perintah. Dan ucapan kita untuk seorang supaya mengerjakan perbuatan kalimat la ilaha illallah, zikir dengan kalimat la ilaha illallah, itu dinamakan juga al-amr, perintah. Mafhum? Kenapa? Karena kita telah memerintahkan dia untuk mengadakan ucapan ini. Paham ya? Untuk mengadakan ucapan ini. Jadi gampangnya talaba ijadul fi'il. Jadi ucapan yang terkandung di dalamnya permintaan untuk mengadakan suatu perbuatan. Artinya perbuatan ini baik dia qauli atau fi'li, gampangnya gitu. Baik ucapan perbuatannya dia bersifat ucapan ataupun bersifat perbuatan itu sendiri. Maka itu tetap dikatakan apa? Al-amr, perintah. Taib. Apa? Paham? Hah? Jadi gini, al-fi'il maksudnya adalah ijad, memunculkan atau mengadakan sesuatu. Talabu ijad al-fi'li, ya. Jadi amr itu ucapan yang terkandung di dalamnya perintah untuk melakukan, memunculkan, mengadakan suatu perbuatan. Apa? Paham? Suatu perkara. Nah, yang diadakannya ini ya baik dia sifatnya apa? Al-fi'li atau al-qawli. Al-fi'li contohnya misalkan qum. Al-qawli contohnya misalkan qul la ilaha illallah misalkan. Mafhum? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Apakah dengan iqra'ul Qur'an kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an ini disebut al-amr di dalam bab ini? Naam. Paham? Hakadha. Taib, sebentar. Sebelum kita lanjut, faedah tambahan. Bagaimana kita mensikapi kan tuh? Mensikapi, ya. Terlalu fasih ini. Bagaimana kita menyikapi firman Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berkata, "Fajtanibu katsiran minadh-dhann." Ya. Fajtanibu katsiran minadh-dhann. Afwan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, ijtanibu. Nah, di sini perintah atau apa? Tapi kan disuruh tinggalkan. Jauhilah oleh kalian banyak-banyak berprasangka. Perintah yang mengandung nahi. Talabu tark. Talabu tark. Dia talabul amr dia. Talabul fi'il. Dia tetap dikatakan apa? Talabu al-fi'li. Ya, fi'linya apa? At-tark. Apa ya? Jadi dia tetap dikatakan perintah, walaupun maknanya apa? Menjauhi, ya. Sebagaimana ijtanibus sab'al mubiqat.
Ya, fa hadza huwa amrun laisa binahi. Ini adalah apa? Perintah, bukan larangan. Lakinnahu amrun bil ijtinab. Akan tetapi dia perintah untuk menjauhi. Paham? Perintah untuk menjauhi sesuatu. Paham ya? Berikutnya, wa kharaja biqaulina ala wajhil isti'la. Keluar dari ucapan kita ala wajhi al-isti'la. Al-iltimas wa du'a wa ghairuhuma. Iltimas, doa dan selain daripada keduanya. Mana iltimas? Iya. Iltimas itu setara. Artinya di sama-sama. Nah, wa du'a dari bawah ke atas dan selain daripada keduanya. Baik. Sebelum kita lanjut, kenapa di sini ditakbir dengan isti'la, tidak ditakbir dengan al-ulu? Mal farq baina al-isti'la wal ulu? Hah? Kama anal isti'la wal ulu. Iya enggak? Kenapa di sini enggak dikatakan al wajhil ulu? Bukan wajhil isti'la. Mal farq bainahuma? Kita bahas. Annal isti'la sifatun raji'atun lil kalam. Bahwasanya isti'la itu adalah sifat yang dia kembalinya nanti ke ucapan itu sendiri. Jadi yang dilihat tinggi atau tidak tingginya adalah ucapannya, bukan orangnya. Sawa'un kana akanal mutakallimu aliyan fi nafsil amr amla. Sama saja, ya, tidak ada bedanya artinya. Orang yang berbicaranya dia betul-betul tinggi di dalam perkara itu ataupun tidak. Contoh, seandainya lau qala sayyidu li abdihi, tuan berkata kepada budaknya, qum, dirilah, fahuwa amrun, maka ini adalah amr. Li'anna sayyid alin ala abdihi, karena ya sayyid itu apa? Dia tinggi, lebih tinggi derajatnya daripada hambanya. Walau qala abdul sayyidihi binabrah fiha, dan seandainya seorang budak dia berkata kepada tuannya dengan gaya sombong, ya, dengan gaya yang sombong berkatanya, ya, betul-betul dia meninggikan dirinya. Qum, fahadha amrun, maka ini juga dikatakan amr. Kenapa? Li'anal abda musta'lin ala sayyidihi, karena seorang hamba itu dia meninggikan dirinya. Berarti apa? Al-ulu sifat kembali ke al-mutakallim. Kalau isti'la sifat kembali ke al-kalam. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, mau dia, kita kan memakai tabir isti'la ya. Walaupun ulama itu ada yang berbeda pendapat. Ditabirnya istilah atau ulu. Ya. Kalau ditabirnya ulu, berarti apa? Seorang baru ucapannya dikatakan perintah kalau dianya tinggi. Seperti raja, seperti yang lebih tua, maka dikatakan perintah. Mafhum? Kalau dia rendah, dia orang miskin, segala macam, itu bukan perintah namanya nanti. Kalau ditabir dengan kata al-ulu. Tapi kalau ditabir dengan kata isti'la, na'am, al-isti'la, istilah ini kembali ke apa? Ke kalam itu sendiri. Jadi ditinjau dia perintah atau tidak perintahnya dari makna kalam itu sendiri. Bagaimana dia mengungkapkan kalamnya. Paham? Bisa pahami?
Tayyib. Contoh misalkan ada anak kecil ya ngomong ke kita, ruh, gitu. Pergi. Apakah itu doa? Apakah itu iltimas? Itu apa namanya? Amr, perintah. Kenapa? Karena dia meninggikan dirinya, dia musta'ali. Kalau menjadi isti'la, paham? Naam. Jadi kayak gitu. Tetap dikatakan amr, walaupun dari yang rendah juga. Mafhum? Hakadha. Naam. Kalau menggunakan tabir isti'la. Tapi kalau memang orangnya sudah tinggi, lebih tinggi daripada kita, kemudian dia perintah, dia dapat wajah isti'la dan dia juga dapat dirinya itu ali. Mafhum? Makanya ada sebagian ulama usul fikih yang menggabungkan dua ta'bir ini. Mafhum? Paham enggak? Itulah. Paham? Enggak ada kopinya, tadi itu mau ngopi. Oh, habis. Tayyib. Lanjut. Wa kharaja biqaulina ala wajhil isti'la, kita ulang. Keluar dari ucapan kita ala wajhil isti'la iltimas wa du'a wa ghairuhuma. Iltimas, setara. Doa dan selain daripada keduanya mimma yustafadu min siyagil amr bil qara'in. Dari apa-apa yang bisa diambil faedah min siyagil amr dari sigoh amr bil qara'in dengan adanya qarina-qarina. Naam. Jadi gitu ya kawan, hafizakumullah. Mafhum ya? Wasiyagul amr. Nah, sekarang kita setelah mengetahui definisi apa itu al-amr. Al-amr itu adalah ucapan yang terkandung di dalamnya apa? Permintaan untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu perbuatan. Naam. Maka apa aja sih ya siyagul amr itu? Bentuk-bentuk lafaz atau konteks perintah itu. Supaya ketika kita nanti membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi SAW, kita paham bahwasanya ini adalah perintah. Oh, bentuk ini adalah perintah. Maka konsekuensinya kita harus mengerjakan perintah itu. Dulu. Tulis. Perhatikan. Da. Siyagul amr arba'un. Sigoh amr itu ada 4. Al-awal yang pertama fi'lul amri. Fi'il amr itu sendiri. Sudah jelas itu insyaallah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Apa maknanya dari ayat ini? Iya. Talab ijadi tilawah. Talabul amr bi ijadi tilawah. Permintaan untuk supaya membaca apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Mafhum? Mana fi'il amrnya? Betul. Kemudian yang kedua ismu fi'lil amri, isim fi'il amr. Nah, ini makanya pentingnya belajar nahwu dulu. Kalau belum belajar nahwu, tiba-tiba belajar usul fikih, meletak di kepala. Ya. Contohnya apa? Hayya 'ala as-shalah. Nah, ini apa? Dia termasuk perintah. Apa makna isim fi'il amr? Hah? Hah? Apa? Maknanya ini, lafdun yadullu ala ma'nal fi'il wa yaqumu bi'amalihi lakinnahu la yaqbal alamatil af'al. Paham? Ismun yadullu ala
al-amr, ala fi'il amr gitu aja. Ala ma'na fi'il amr juga bisa. Isim fi'il amr maksudnya isim yang menunjukkan atas fi'il amr. Tapi layak bal alamatihi, tidak dapat menerima tanda-tanda daripada fi'il amr itu sendiri. Contohnya tadi hayya 'alas shalah. Apa makna hayya 'alas shalah? Aqbil. Hayya di mana? Aqbil. Ya. Marilah ya kita menunaikan salat. Contohnya lagi apa? Hayya. Mana hayya? Asri. Ha. Asri. Yalla asri. Yalla. Yalla apa yalla? Enggak tahu ya Allah itu isim fi'il amr apa. Kemudian sah. Ismana sah. Uskut. Amin. Ismana amin. Istajib. Alaikum. Ismana alaikum. Ilzam. Ya. Wajib atas kalian. Nah, kita harus paham juga apa aja isim fi'il amr itu. Supaya ketika kita baca al-kalam, ya kalamul Arab, nusus, al-adillah, nah asyariyah, kita paham bahwasanya ini sedang memerintah kita. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka di sini maknanya apa? Perintah, wajib bagi kalian. Ya, ilzamu, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Jangan itu mirip apa? Al-jar wal majrur, tapi enggak ada mana al-wajib. Mafhum? Kemudian yang ketiga, al-masdaru naibu an fi'lil amr. Masdar yang dia sebagai pengganti dari fi'il amr itu sendiri. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Ketika kalian bertemu dengan orang-orang kafir, fadharbar riqab. Ya, penggal tuh lehernya. Bunuh maksudnya. Maksudnya fadribur riqab. Fadharbar riqab ay fadribu ar-riqab. Wa in kana dzu usratin. Apa lanjutannya? Fa nadhiratun ila maisarah. Wa in kana dzu usratin fanzuru atau fantadhiru ila maisarah. Maisarah apa maisarah? Bukan nama akhwat ya. Kalau umpamanya orang yang meminjam utang, dia kesulitan. Fa nadhiratun ila maisarah. Maka apa? Tunggulah dia sampai ya kasih jelang waktu lagi sampai mendapat kemudahan. Tapi kalau orang Indo diginin apa? Tuman. Kelewat terus orang-orang Indo kan. Katanya apa? Giliran dipinjemin gampang. Kalau balikin apa? Susah. Baik. Ini yang ketiga. Banyak, coba contohnya apa? Antum kasih contoh, antum bikin contoh lagi coba menggunakan bahasa antum. Hah? Ini nih pakai masdar sebagai pengganti fi'il amr. Apa ke? Apa dulu? Apa gong? Ini masdar. Apa? Denny. Apa aja bebas. Hah? Itu mah fi'il amr, pakai masdar an-naib an fi'il amr. La tansa
Apa itu masdar itu? Itu maf'ul bih. Itu maf'ul bih. Idza apa? Raja'tu fazawajuha fatazwijuha gitu. Fasyurbul ma. Kalau udah pulang fasyurbul maksudnya fasyrabul ma gitu. Kalau udah pulang dari sekolah maka minum air. Bisa gampang ya kan ya. Tinggal antum ini aja. Baik. Fa di sini fa apa? Fadhal bariqab. Rabithah li jawab syarat itu fa idza. Ya. Rabithah kemana aja kemarin masuknya? Ayo, murajaanahu. Ayo, murajaanahu ya. Dulu sebentar. Mana? Ismiyatun. Kemudian ismiyatun syukron. Ismiyatun talabiyatun. Kemudian wabijamidin. Kemudian ayo wabima. Wabima kemudian wabi qad. Wabima wabi qad. Ismiyatun talabiyatun wabijamin wabilan. Wabitanfisi. Tanfis. Maksudnya tanfis apa? Sin dan saufa. Maksudnya di sini sin tanfis ada sin dan saufa. Gitu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Antum cari contohnya masing-masing satu. Enggak boleh sama. Enggak. Nanti PR. PR. Abdullah semua satu-satu tapi enggak boleh sama. Antum semua masing-masing cari satu. Ya, enggak boleh sama. Enggak boleh lihat HP. Di Quran ada. Kalau di Quran udah enggak sanggup baru ke Contohin jamit kayak gimana? jamit itu yang enggak ada tasrifannya. Falaisa lahu fil akhirati min nasib. Itu di antaranya. Ya, laisa contohnya. Fa ni'ma ajrul amilin. Fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Udah, ada banyak tuh ya. Lanjut. Berikutnya yang keempat. Ayo perhatikan ya. Yang keempat. Arabi'. Al-mudhari'ul maqrunu bilamil amr. Fi'il mudhari' yang digandengkan dengan lamul amr. Mislu contohnya litu'minu billahi wa rasulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan rasul-rasulnya, ya dengan rasulnya. Paham ya? Naam. Di sini terkandung mana apa? Perintah. Baik. Apa makna lamul amr? Lamul amr di sini maknanya apa lamul amr? Lamul amr hiya lamun zaidatun tadkhulu alal fi'lil mudhari'. Fatuhawwilu sighatuhu ila sighatil amr. Paham ya? Fi'il amr adalah lamun zaidatun tadkhulu alal fi'lil mudhari'
fatuhawilu sighatuhu ila sighatil amr. Kemudian contohnya tadi udah dijelaskan ya. Kemudian berikutnya harokat lamul amr, supaya kita lebih mantap memahami lamul amr ini. Harokat lamul amr yang pertama tahrikul lamil amr bil kasri. Ya. Tahriku lamul amr bil kasri fi halihi atau fi hali ma lam tusbaq bi ahdi hurufil atfi thalathah. Fil amr dapat diharokati dengan kasrah dalam keadaan apa? Fi halin lam tusbaq, dalam keadaan dia tidak didahului bi ahadi hurufil atfi thalathah, salah satu dari huruf yang tiga, huruf ataf yang tiga, al waw wal fa wa tsumma. Maka dia bacanya dengan apa? Kasrah. Misalkan apa? Liyurakizu ma'ana, hendaklah mereka itu semuanya fokus bersama saya. Nah, kemudian yang kedua apa? Al-kasru awis sukunu awat taskin juga boleh, ya. Al-kasru awit taskin, boleh di kasrah atau boleh disukun. In subiqat bi ahadi hurufi al-atfi ats-tsalatsah, kalau dia didahului oleh salah satu dari huruf ataf yang tiga. Illa, hanya saja anna taskina fi hadhil hal aktsaru, mensukunkan lamul amr pada keadaan lamul amr didahului oleh salah satu dari huruf ataf yang ketiga, ya, itu lebih banyak. Mafhum? Fal ya'budu rabba hadzal bait. Fal ya'budu. Mafhum? Wal yattaqillaha, gitu ya. Rabbah. Banyak ya. Contohnya lebih banyak di sukun. Ketika lamul amr dia didahului oleh salah satu dari huruf ataf yang tiga. Apa tadi huruf ataf yang tiganya? Ya, fa, waw sama tsumma. Mafhum ya? Tayyib. Lanjut. Baca. Ya. Ya. Tahu bawa aja. Apa? Enggak apa-apa, kita taruh bawah enggak apa-apa. Betul? Iya. Tayyib. Waqad yustafadu talabul fi'li min ghairi sighatil amri. Dan terkadang ya, yustafadu dapat diambil faedah talabul fi'li, ya, permintaan untuk mengerjakan sesuatu min ghairi sighatil amr, tapi sigohnya bukan sigoh amr. Wa hadza tusamma sighatul amr ghairu sharihah. Ya. Ini diberi nama dengan sigoh amr tapi apa? Ghairu sharihah. Sigoh amr yang dia tidak tegas. Apa? Antum ingat-ingat tuh ya? Apa namanya tadi? Sighatul amr
ghairu sharihah. Nah, misal contohnya apa? An yusafa bi annahu fardun. Nah, suatu perbuatan disifati dengan sifat al-fardu. Ismana fard? Wajib, fard ya. Ketika kita menemui kata al-fardu di dalam Al-Quran atau sunnah atau di kalamul Arab, maka maknanya apa? Al-amr. Al-amr ghairu sharihah. Contoh, misalkan fa'alimhum, ada nggak di taklik antum? Di antara contohnya apa? Fa'alimhum. Ya, perkataan Nabi SAW kepada siapa ini? Kepada Mu'ad ketika diutus ke Yaman. Maka ajarilah mereka wahai Mu'ad, annallaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu di setiap malam dan harinya. Artinya setiap hari. Mafhum? Dari kata al-fardu inilah kita dapat mengambil ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Mafhum? Jadi awajibun atau kata wajib. Wa mithalu ma usifa bi annahu wajib. Contohnya ketika perkara disifati bahwasanya dia wajib, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu hukumnya wajib. Atas siapa? Atas orang yang ihtilam. Isman ihtilam? Mimpi basah, banjir, bandang. Berarti ini perintah bukan? Perintah. Artinya perintah untuk kita mengerjakan mandi wajib. Mafhum ya? Sebentar. Tayyib. Berikutnya au mandub atau mandub. Dikatakan dengan mandub, maka itu na'am barakallahu fikum juga bisa kita katakan al-amr, perintah. Sebentar. Atau disifati bahwasanya itu merupakan ketaatan. Contohnya apa? Dikatakan di sini man ata'a amiri faqad ata'ani, kata Nabi SAW. Barang siapa yang taat kepada amirku, sungguh dia telah taat kepadaku. Artinya perintah untuk taat kepada amir. Sudah pahami? Contohnya lagi misalkan masalah taat ini, wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia hakikatnya juga taat kepada Allah. Di sini apa? Mengandung konteks untuk kita ya perintah supaya taat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya SAW. Au yumdahu fa'iluhu, atau pelakunya dipuji. Mendapatkan pujian itu juga maknanya amr ghairu sharihah. Contohnya, ni'mal rajulu Abdullah bin Umar law kana yaqumu minal lail. Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar. Ya, kalau dia salat malam. Paham? Artinya salat malam apa? Perintah. Nah, apakah perintah ini menunjukkan langsung ujuk-ujuk wajib ataupun perintah yang kita dapatkan dari Al-Quran Sunnah menunjukkan sunnah atau menunjukkan apa? Nanti kita akan bahas ya. Kita sekarang lebih fokus kepada amr, perintah itu apa, bentuk perintah tadi udah kita sebutkan ada 4. Kemudian juga ternyata di sana ada sighatul amr ghairu sharihah. Kita belum bicara ini perintah mutlak wajib bagi kita. Ada rinciannya. Ya. Au yudhammu tarikuhu, atau dicela orang yang meninggalkannya.
Au yutarattab ala fi'lihi sawabun, atau orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala. Au ala tarkihi iqabun, atau orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman. 6. Baik. Ini diantara sirah al-amr ghairu sharihah. Baik, ada pertanyaan? Hah? Oh, yang tadi mana tadi ya? Lamar ya? Ya lam zaidatun an tadkhul fil mudhari fatuhawwilu sighatuhu ila sighatil amr. Baik, soal dari Jad. Hah? Iya, guru sorehah selain yang 4 ini nih. Kita harus betul-betul paham dalalatul alfat ini. Ya. Penunjukan dari dalil-dalil yang ada. Nanti kita dengan baca, oh ini ternyata ada celaan gitu kan, bagi yang meninggalkan ini ada hukuman, walaupun nggak ada lafaz yang 4, maka itu perintah berarti. Banyak itu ya, banyak banget. 7, 8, Kenapa? Dia sigo gimana? Enggak, jadi kalau dapat suatu perkara yang disifati dia fardun, ya, seperti contohnya tadi apa? Tentang zakatul fitr, atau masalah iya, contohnya masalah zakat ya, dalam hadis Anas, Abu Bakar pernah ya berkata, hadhihi faridatu shadaqah allati faradaha Rasulullah SAW alal muslimin. Zakat merupakan sedekah yang wajib, yang Allah Azza wa Jalla, yang Rasul SAW mewajibkan kepada kaum muslimin. Ada lafaz fard nggak di situ? Ada kan? Ada lafaz fard di situ, menunjukkan, ketika ada perkara yang disifati fard dengan lafaz fard, maka dia berarti menunjukkan itu perkara perintah, wajib kita kerjakan. Hakadha. Tapi kembali lagi, apakah perintah ini langsung kita dapat maknai bahwasannya dia adalah al-wajib atau tidak, nanti akan kita bahas. Al-asal ya, asalnya dalam kaidah memang berbunyi al-amr lil wujub. Namanya perintah itu ya menunjukkan makna wajib. Nanti kita akan bahas, tapi insyaallah lebih rinci lagi. Besok insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Jazakumullahu khairan katsiran. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.